Hai sahabat kosmik, kembali lagi di channel Egas Kosmik. Dalam video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai hukum 1 Newton ini dan bagaimana bunyinya, ya kan? Kita sudah tahu bahwasannya hukum 1 Newton berbunyi setiap benda akan tetap diam atau selamanya bergerak dengan kecepatan tetap di jalur yang lurus. Nah, jadi kalau kita punya benda ini bergerak dengan kecepatan tertentu, misalnya kecepatannya sebesar 5 meter per sekon, maka kalau nggak ada gaya-gaya lain yang mengganggu, dia akan selamanya bergerak ke arah yang sama di jalur yang lurus dengan kecepatan yang sama. Tapi kalau benda tersebut diam, dia juga akan tetap diam selamanya. Tapi gini, kalau misalkan ada gaya mengganggu atau gaya yang tidak setimbang, maka kalau misalnya benda ini dipengaruhi oleh gaya yang tidak setimbang, benda ini akan mengalami percepatan atau perlambatan tergantung arah gayanya. Kalau misalnya resultan gayanya berlawanan arah dengan gerak bendanya, maka benda tersebut akan melambat. Kalau resultan gayanya itu searah dengan gerak bendanya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Ini bisa kalian ingat di konsep mengenai kecepatan dan percepatan yang sebelumnya sudah dibahas. Hukum 1 Newton ini juga dikenal dengan sebutan hukum inersia. Jadi inersia itu apa? Inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisi awalnya. Jadi kayak sudah dijelaskan barusan ya, kondisi awalnya diam, dia akan diam. Kondisi awalnya bergerak dengan kecepatan tertentu, di arah yang tertentu, dia akan selamanya bergerak di arah tersebut dengan kecepatan yang sama. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai gaya yang setimbang atau tidak setimbang ini. Jadi, apa itu gaya yang setimbang dan apa itu gaya yang tidak setimbang? Gaya yang setimbang artinya resultannya bernilai 0 atau sama dengan 0. Sedangkan gaya yang tidak setimbang, resultan gayanya tidak sama dengan 0. Jadi dia bisa lebih dari 0, bisa lebih kecil dari 0. Oke. Kan gaya itu simbolnya F ya. Simbol gaya adalah huruf F, ya kan? Force. Kemudian dia adalah vektor, punya arah. Dan resultan itu sigma. Sigma itu adalah lambang jumlah. Jadi resultan itu apa? Resultan bisa dipahami sebagai jumlah hasil penyumlahan dari gaya-gaya yang ada terhadap suatu benda gitu. Itu maksudnya gimana? Jadi gini, yang namanya benda itu kan bisa jadi dia nggak dipengaruhi sama cuma satu gaya kan. Misalnya kita punya kotak di sini, dia bisa ditarik ke kanan, ya kan, dengan gaya yang sebesar F1. Terus abis itu ada gaya lain, ditarik ke kiri dengan gaya yang sebesar F2, ya kan. Nah, abis itu dia juga menerima gaya dorong ke arah sana sebesar F3. Terus jadi dorong juga dengan gaya yang sebesar F4. Nah, resultan gaya itu adalah hasil penjumlahan gaya-gaya di sini. Oke? Jadi resultan gaya adalah hasil penjumlahan dari gaya 1 ditambah gaya 2 ditambah gaya 3 ditambah gaya 4 dan seterusnya. Kalau ada gaya yang lain dimasukin juga ke situ. Gitu. Nah, tapi perlu diingat di sini bahwasannya gaya itu kan vektor, ya kan? Nah, kalau vektor itu artinya apa? Arahnya ngaruh. Jadi kita nggak bisa asal jumlah aja. Jadi gini, misal gaya 1 itu besarnya 10 Newton. Kemudian gaya yang kedua itu besarnya misal 5 Newton. 15 Newton. Ya. Terus kita punya gaya ketiga besarnya anggaplah 5 Newton juga. Jangan 5 Newton 7 Newton. Terus gaya yang keempat ini dia punya gaya sebesar 2 Newton misalnya. Nah, jadi resultan gayanya itu berapa? Gaya 1 tambah gaya 2 tambah gaya 3 tambah gaya 4. Jadi kita lihat di sini. 10 ditambah
15, ya kan? 10 ditambah 15 ditambah 2 ditambah 7. Nah, Newton semua ya. Apakah benar begini? Enggak, ini salah. Kita lihat, harus kita ingat, gaya itu vektor, dan dalam vektor, arah itu ngaruh. Ya kan? Jadi kita nggak bisa asal menjumlahkan kayak gini. Terus jumlahinnya gimana? Kita lihat di sini. Mana yang kita anggap positif? Yang ke kanan atau yang ke kiri? Misalnya yang ke kanan kita anggap positif, maka yang ke kiri negatif. Pokoknya begitulah. Yang berlawanan arah, itu salah satunya harus kita anggap negatif. Gitu. Supaya dikurangin. Jadi, misal secara umum ke kanan itu positif ya, ke kiri negatif. Jadi kita bisa lihat di sini, gaya 1 10 Newton, ya kan? 10 ke kanan positif. Habis itu, gaya 2 15 Newton. Karena ke kiri, kita kurangin. Terus, 7 Newton ke kiri juga, kita kurangin lagi. Terus ke kanan, 2 Newton, kita jumlahin. Nah, jadi resultan gayanya adalah 10 dikurang 15 dikurang 7 ditambah 2. Kalau kita hitung, maka hasil yang didapatkan adalah negatif 10 Newton. Oke. Jadi, negatif ini artinya ke kiri. Jadi, resultan gayanya itu adalah benda itu ditarik sebesar 10 Newton ke arah kiri. Ini kalau misalkan kita bisa ngebayang gini. Seandainya ada orang ditarik ke kanan sama orang lain dengan gaya sebesar 10 Newton. Habis itu kita tarik. Habis itu ada orang lain yang narik ke kiri sebesar 3 Newton. Nah, resultan gayanya kan 7 Newton ke arah kanan kan. Akhirnya orang itu, karena yang di kanan lebih kuat daripada yang di kiri, orang itu akhirnya ketarik ke kanan. Ngebayanginnya begitu. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kan gayanya nggak setimbang. Karena gayanya itu bukan 0 kan resultan gayanya, melainkan min 10 atau 10 Newton ke kiri, ya kan. Ini resultan gayanya. Kalau yang setimbang berarti bagaimana? Berarti begini. Misal nggak ada gaya sama sekali yang mempengaruhi, ya kan? Kalau nggak ada gaya sama sekali yang mempengaruhi, dia udah pasti setimbang, ya kan? Dia sudah pasti setimbang. Sama dengan 0. Tinta apa aja terserah ya. Terus misalnya dia ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 5 Newton, terus ditarik ke kiri dengan gaya sebesar 5 Newton juga, maka resultannya kan 5 dikurangi 5, ya kan? Nah, dia setimbang lagi. Begitu loh. Kalau misalnya gayanya setimbang, berarti kalau bendanya diam, dia bakal selamanya diam. Kalau bendanya lagi bergerak dengan kecepatan tertentu, sekalipun ada yang narik-narik, tapi kalau misalkan gaya yang narik itu ke kanan dan ke kiri sama besar, kan gayanya kan saling mengurangi satu sama lain. Akhirnya saling membatalkan jadi 0 kan. Jadi benda itu seakan-akan kayak nggak mengalami gaya sama sekali. Padahal ada gitu loh. Padahal ada gayanya, tapi karena seakan-akan nggak mengalami gaya, akhirnya benda tersebut tetap bergerak dengan kecepatan itu ke arah yang sama gitu loh. Padahal ada narik-narik, tapi karena yang narik-narik ini saling menyadarkan satu sama lain, akhirnya kecepatannya tetap nggak berubah. Perlu diingat ya, gaya itu dia kan vektor, ya kan? Ini berkali-kali saya ingetin terus. Dan vektor itu punya arah, ya kan? Arah itu nggak cuma ke kanan atau ke kiri. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa nyudut juga gitu miring gitu. Dan lain sebagainya. Kalau misalkan gayanya satu ke atas sebesar 5 Newton, ke bawah sebesar 2 Newton, maka resultan gayanya gimana? Cara nyari resultan gayanya sama kayak tadi. Salah satunya dianggap positif, yang berlawanan dianggap negatif. Jadi resultan gayanya itu 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 Newton sama dengan 3 Newton positif ke arah atas. Begitu.
Kalau misalkan ke atas sama ke bawah sama, maka dia setimbang. Sekarang kalau yang kayak gini, gimana analisanya? Ini kita bisa lihat ya, ada berbagai macam gaya ya kan, dengan arah yang bermacam-macam juga. Nggak semuanya berlawanan atau searah gitu kan, nggak mendatar semua atau vertikal semua. Yang satu kita bisa lihat ada yang mendatar ke kanan 4 Newton, tapi di situ ada gaya lain. Gaya kedua sebesar 3 Newton ke arah atas. Terus ada juga gaya yang miring dengan sudut tertentu dan lain sebagainya. Nah, untuk permasalahan yang kayak gini-gini, itu akan saya jadikan topik pembahasan di video selanjutnya, sekaligus juga mengenai hukum Newton kedua. Jadi, di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum Newton 2 dan pembahasan lebih lanjut mengenai cara menganalisa problem-problem seperti ini yang melibatkan penjumlahan vektor dengan teorema Pythagoras dan pemecahan vektor dengan trigonometri. Kedengerannya emang agak ribet, tapi percaya deh, ini sebenarnya gampang banget, walaupun kelihatannya kompleks. Kalau kita udah tahu cara menganalisanya dengan benar, membedahnya dengan benar, dan walaupun tadi saya nyebut Pythagoras dan trigonometri, walaupun kedengarannya itu kayak susah banget, aslinya gampang banget. Jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk video kali ini kita tutup dulu dengan mengambil kesimpulan. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya menurut hukum 1 Newton mengenai gerak benda, setiap benda yang ada di dunia itu kecepatannya akan selalu konstan, kecuali jika diberi gaya yang tidak setimbang. Kecepatannya akan selalu konstan, tetap. Kalaupun dia lagi diam, kan kecepatannya 0, ya kan? Nah, benda tersebut diam terus karena kecepatannya 0 terus. Pun kalau dia lagi bergerak, misalnya kecepatannya 5 meter per second ke arah kanan, dia akan selamanya bergerak secepat 5 meter per second ke arah tersebut, yaitu ke arah kanan, di jalur yang lurus. Kecuali jika diberi gaya yang tidak setimbang. Kita juga udah tahu ya, gaya yang tidak setimbang itu adalah gaya yang seperti apa, yaitu manakala ada gaya yang arahnya ke satu sisi, itu dia lebih besar daripada gaya yang narik atau dorong ke sisi yang berlawanan. Itu gaya yang tidak setimbang. Kita bisa lihat di sini ada orang naik mobil, ya kan? Nah, mobil ini kan bergerak dengan kecepatan tertentu. Misal 20 meter per second. Ya kan? Nah, mobil ini bergerak pasti bareng orangnya kan? Jadi, kita nggak bilang cuma mobilnya doang yang bergerak. Karena orang yang di dalam mobilnya sama benda-benda di dalam mobilnya, itu juga bergerak bareng mobilnya. Gitu. Misalnya mobil ini tahu-tahu ngerem mendadak. Ya kan? Kan pada saat dia ngerem, dia kan menerima gaya perlambatan kan? Atau gaya yang berlawanan dengan arah geraknya. Misalnya gayanya sebesar F. Nah, kalau direm, yang menerima gaya berarti apa? Mobilnya kan? Berarti yang melambat sampai berhenti kan mobilnya, ya kan? Orangnya udah menerima gaya belum? Belum. Tapi orangnya kan dia bergerak bareng mobilnya kan? Tapi mobilnya sudah menerima gaya, sedangkan orangnya itu nggak langsung menerima gaya. Jadi sekalipun mobilnya udah berhenti, karena udah diperlambat sama gaya sebesar F ini, orangnya masih bergerak ke depan. Orangnya ini masih bergerak ke depan dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan mobilnya, yaitu 20 meter per second. Ya kan? Mobilnya udah berhenti nih, tapi orangnya masih maju. Makanya kalau kita ngerem mendadak, kita kan suka ngeliat tuh orang-orang itu kadang-kadang kayak tiba-tiba maju terus kebentur dulu sama mobilnya gitu kan. Karena nggak ada gaya yang menghentikan orang ini sampai dia membentur mobilnya, membentur bagian depan mobilnya ini, ya kan. Makanya suka jadi kecelakaan dan segala macem, palanya bisa terbentur sampai berdarah-darah dan segala macem. Itu karena hukum 1 Newton ini. Maka dari situ, pesan moralnya adalah biasakan pakai seat belt, ya. Kasih tahu ke keluarga kalian juga. Jangan lupa buat mengingatkan mereka untuk selalu pakai seat belt kalau bepergian. Supaya nih, nanti kalau misalnya lagi naik mobil, ada yang nahan badan kalian gitu. Sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton.
Di video selanjutnya, seperti yang sudah saya bilang, kita akan membahas mengenai hukum 2 Newton dan juga analisa vektor gaya yang lebih mendalam lagi. Stay tune.